Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Putri Kairadi Nurki. Saya Cahya Aulina Zafira. Saya Paulus Yunus Koten. Kami dari kelas 05 SAKP 011. Di sini kami akan membahas materi tentang persekutuan atau likuidasi dua. Jangan lupa ditonton videonya ya. Oke, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas tentang persekutuan atau likuidasi dua. Di slide pertama ini ada penjelasan tentang likuidasi berangsur. Likuidasi berangsur yaitu likuidasi yang nilai realisasi non-kasnya diketahui secara bertahap, sehingga realisasinya juga dilakukan secara berangsur. Proses realisasi kadang memakan waktu lama karena memerlukan prediksi dan proyeksi yang akurat untuk harga realisasi. Oleh karena itu, pembagian kas dapat dilakukan sebelum selesainya realisasi. Setelah semua hutang kepada pihak ketiga, berarti ada sisa kas lagi yang dapat dibagi dan menjadi hak sekutu. Kemudian, untuk menentukan besaran pembagian kas ada dua cara, yaitu A. Membuat perhitungan pembagian kas. Perhitungan pembagian kas, prosedur yang harus dilakukan dalam perhitungan pembagian kas yaitu 1. Menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu setelah pelunasan utang kepada pihak ketiga. 2. Menghitung rugi potensial yang maksimal. Besarnya rugi potensial maksimal sama dengan nilai buku aktiva non-kas yang belum direalisasi ditambah kas yang disisakan dalam pembagian. 3. Membagi rugi potensial kepada semua sekutu. 4. Menghitung saldo modal bersih setelah diperhitungkan rugi potensial. Dan yang terakhir, membagi modal bersih sekutu yang defisit. Ya, materi berikutnya yaitu membuat program pembagian kas. Program pembagian kas, prosedur penyusunan rencana program pembagian kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu. Besarnya saldo modal bersih masing-masing sekutu sama dengan saldo awal, utang kepada sekutu, raif, utang kepada sekutu, modal bersih. Yang kedua yaitu menghitung kemampuan masing-masing sekutu untuk menanggung rugi persekutuan. Besarnya rugi maksimal modal bersih dikalikan persentase rasio pembagian laba sekutu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menyusun urutan atau ranking kemampuan masing-masing sekutu di dalam menanggung rugi dan menghitung selisih antar ranking tersebut. Yang keempat yaitu menyusun urutan prioritas pembagian kas dan besar bagian kas untuk masing-masing sekutu. Dalam menyusun urutan prioritas pembagian kas, yang pertama itu ada prioritas pertama, yaitu sekutu yang berada di ranking 1. Besarnya bagian kas prioritas utama sama dengan rasio rugi laba dikali selisih antara ranking 1 dengan ranking 2. Yang kedua yaitu prioritas kedua, yaitu sekutu yang berada di ranking 1 dan 2. Besar bagian kas prioritas kedua sama dengan rasio laba dikali selisih antara ranking 2 dengan ranking 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari likuidasi berangsur. Pada data awal per 31 Mei 2011, diketahui kas awal sebesar 10 juta, aktiva non-kas 130 juta, dan piutang heri sebesar 10 juta. Kemudian utang dagang sebesar 20 juta, dengan modal Anton 60 juta, modal heri 20 juta, dan modal Naldi sebesar 50 juta. Rasio pembagian laba atau rugi untuk Anton, Heri, dan Naldi yaitu 30%, 20%, dan 50%. Masuk ke tahap pertama yaitu realisasi aktiva non-kas per 1 Juni 2011. Aktiva non-kas yang direalisasi sebesar 30 juta berdasarkan nilai buku dan hasil realisasinya sebesar 40 juta, sehingga laba realisasinya 40 juta dikurang 30 juta, yaitu hasilnya 10 juta. Kemudian distribusi laba realisasi ke modal sekutu sesuai rasio, yaitu 30%, 20%, dan 50%.
Sehingga modal Anton yaitu 30% dikali 10 juta, hasilnya sebesar 3 juta. Kemudian modal Heri yaitu 20% dikali 10 juta, hasilnya sebesar 2 juta. Dan modal Naldi yaitu 50% dikali 10 juta, hasilnya sebesar 5 juta. Sehingga perubahan akun setelah realisasi 1 sebelum pelunasan utang untuk kasnya 10 juta ditambah 40 juta, hasilnya 50 juta. Aktiva non-kas sisa 130 juta dikurang 30 juta, hasilnya 100 juta. Kemudian modal baru untuk Anton 60 juta ditambah 3 juta, hasilnya 63 juta. Modal baru untuk Heri 20 juta ditambah 2 juta, hasilnya 22 juta. Dan modal baru untuk Naldi 50 juta ditambah 5 juta, hasilnya 55 juta. Selanjutnya dilakukan pelunasan utang dagang sebesar 20 juta yang dibayar dari kas. Sehingga kas setelah bayar utang yaitu 50 juta dikurang 20 juta, hasilnya 30 juta. Kemudian menghitung rugi potensial untuk menentukan hak pembagian sekarang. Sisa aktiva non-kas sebelum direalisasi yaitu sebesar 100 juta. Jumlah ini dianggap rugi potensial maksimum sampai direalisasi nanti, dan dibagikan ke sekutu sesuai rasio. Rugi potensial totalnya sebesar 100 juta. Anton mendapat 30 juta dari 30% dikali 100 juta. Kemudian Heri mendapat 20 juta dari 20% dikali 100 juta. Dan Naldi mendapat 50 juta dari 50% dikali 100 juta. Lalu kurangi modal masing-masing dengan bagian rugi potensial. Modal Anton diperhitungkan rugi potensial sebesar 33 juta, yaitu dari 63 juta dikurang 30 juta. Kemudian modal Heri sebesar 2 juta, yaitu dari 22 juta dikurang 20 juta. Dan modal Naldi sebesar 5 juta, yaitu dari 55 juta dikurang 50 juta. Jadi total modal neto setelah rugi potensial adalah 33 juta ditambah 2 juta ditambah 5 juta, yaitu hasilnya 40 juta. Pembagian kas tahap 1, 30 juta. Pembagian kas dilakukan proporsional berdasarkan saldo modal setelah rugi potensial. Perhitungan pembagian ini dilakukan dengan bagian Anton sama dengan 33 juta dibagi 40 juta dikali 30 juta sama dengan 0,825 dikali 30 juta sama dengan 24.750.000. Bagian Heri 2 juta dibagi 40 juta dikali 30 juta sama dengan 0,05 dikali 30 juta sama dengan 1.500.000. Bagian Naldi 5 juta dibagi 40 juta dikali 30 juta sama dengan 0,125 dikali 30 juta sama dengan 3.750.000. Lalu hasil dari semua bagian tersebut dijumlah dan memperolehlah hasil yaitu 30 juta. Hasil distribusi tahap 1 yaitu Anton menerima 24.750.000, Heri menerima 1.500.000, dan Naldi menerima 3.750.000. Jurnal likuidasi persekutuan Alfa. 1. Realisasi aktiva non-kas pertama pada 1 Juni 2011. Aktiva non-kas, nilai buku 30 juta dijual 40 juta dan memperoleh laba 10 juta. Jurnalnya, kas 40 juta di debit, aktiva non-kas 30 juta, modal Anton 3 juta, modal Heri 2 juta, dan modal Naldi 5 juta ada di sebelah kredit. Pelunasan utang dagang. Dibayar utang dagang sejumlah 20 juta. Jurnalnya, utang dagang 20 juta di debit dan kas 20 juta ada di kredit. 3. Pembagian kas pertama, 30 juta. Kas setelah realisasi dan pelunasan utang sama dengan 30 juta dibagikan ke sekutu dengan Anton sama dengan 24.750, Heri 1.500.000 dan Naldi 3.750. Jurnalnya, modal Anton 24.750, modal Heri 1.500.000 dan modal Naldi 3.750 ada di debit. Kasnya 30 juta ada di kredit. 4. Realisasi aktiva non-kas kedua pada 1 September 2011. Aktiva non-kas sisa 100 juta direalisasi penuh menjadi kas 100 juta tanpa laba atau rugi. Jurnalnya,
kas 100 juta di debit dan aktiva non-kas 100 juta di kredit. Ya, yang kelima yaitu konversi piutang sekutu menjadi modal atau menutup modal heri. Di contoh piutang heri sama dengan 10 juta ditetapkan untuk menutup modal heri. Jurnalnya yaitu di debit modal heri, di kredit piutang heri 10 juta masing-masing. Keterangan menutup saldo modal heri dengan piutang yang dimiliki persekutuan terhadap heri. Yang keenam, pembagian kas tahap 2 yaitu 100 juta. Kas sebesar 100 juta dibagikan sesuai saldo modal akhir. Sesuai ilustrasi, Anton 33 juta, Heri 12 juta, Naldi 55 juta. Jurnalnya yaitu yang di debit modal Anton 33 juta, modal Heri 12 juta, modal Naldi 55 juta, kasnya yaitu 100 juta. Keterangan pembagian kas tahap kedua kepada para sekutu. Ya, dari jurnal tersebut semua saldo akan ditutup. Setelah jurnal di atas yang dicontoh soal tersebut, modal dan kas harus menjadi nol jika seluruh aktiva direalisasi dan semua kewajiban diselesaikan. Jika masih ada sisa defisit kecil, dibuat jurnal penyesuaian atau penutup sesuai aturan. Misalnya menutup sisa ke sekutu profesional atau mencatat rugi final. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan dari pertemuan 6. Kesimpulan dari pertemuan 6 ini ada 5. Yang pertama yaitu likuidasi berangsur adalah proses penutupan persekutuan dengan cara merealisasi aktiva non-kas secara bertahap, kas yang dapat dibagikan sebelum seluruh aktiva terjual. Yang kedua yaitu tujuan utama pembagian kas berangsur adalah menjaga keadilan antar sekutu agar tidak ada sekutu yang menerima lebih dari nantinya terjadi rugi pada realisasi aktiva. Yang ketiga, terdapat 2 metode pembagian kas. Yang pertama yaitu perhitungan pembagian kas dengan menghitung modal bersih, rugi potensial, dan menutup defisit sebelum pembagian kas. Yang kedua yaitu program distribusi kas dengan membuat urutan prioritas pembagian kas berdasarkan kemampuan sekutu menanggung rugi. Kesimpulan yang keempat yaitu jurnal likuidasi mencakup yang pertama yaitu mencatat realisasi aktiva non-kas dan laba rugi realisasi. Yang kedua yaitu pembayaran utang kepada pihak ketiga. Yang keempat itu pembagian kas kepada sekutu. Yang keempat yaitu penutupan modal sekutu bila ada piutang sekutu. Kesimpulan yang kelima, pada akhir likuidasi, semua akun aktiva, kewajiban dan modal harus saldonya nol, menandakan persekutuan benar-benar berakhir. Yaitu saja kesimpulan dari materi pertemuan 6. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.